Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terkait dengan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi makna hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia dengan benar. Pertama, kita akan belajar tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Di sini kita akan membahas makna hak dan makna kewajiban. Kalau kalian ketahui, setiap manusia itu pasti mempunyai yang namanya hak dan kewajiban. Akan tetapi kalian terlebih dahulu akan mengerjakan yang mana? Kewajiban dulu ataupun hak dulu? Yang benar yaitu adalah kita mengerjakan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita akan memperoleh hak kita, seperti itu. Selanjutnya, makna hak asasi manusia, di mana di dalam maknanya hak asasi manusia itu apa? Seperti itu. Mengapa hak asasi manusia itu penting diterapkan di negara kita, seperti itu. Nah, di sini itu ada fakta penting hak asasi manusia. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika hal tersebut terbukti dilakukan, maka orang tersebut akan dikenakan tindakan hukum. Karena apa? Karena dia telah menghilangkan nyawa orang lain, yaitu adalah hak hidup, seperti itu. Yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Itu kenapa pentingnya hak asasi manusia, yaitu agar bangsa kita tidak bisa dijajah oleh negara lain, seperti itu. Yang ketiga, tiada seorang pun yang ingin hidup sengsara. Dengan adanya hak asasi manusia ini, masyarakat ini bisa lebih lega, bisa lebih sejahtera karena dia sudah terlindungi haknya, seperti itu. Dengan adanya 3 fakta ini bisa disimpulkan bahwa dalam kehidupan itu ada 3, yaitu apa? Ada hidup, ada kebebasan, dan kebahagiaan. Itu pentingnya adanya hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu hakikat hak asasi manusia. Di sini hakikatnya ada 2, yaitu HAM merupakan hak alamiah. Yang artinya apa? Berarti HAM ini melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan di dunia, seperti itu. Berarti apa? Hak alamiah ini hak yang sesuai dengan kodrat setiap insan.
Itu. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk menjaga harkat dan martabat seorang manusia. Sesuai apa? Sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Seperti itu. Jadi tanpa adanya hak asasi manusia, manusia itu tidak akan hidup sesuai dengan harkat dan martabat. Karena apa? Karena apa? Hak seseorang bisa ditindas oleh orang lain. Selain itu apa? Hak seseorang bisa dirampas oleh orang lain. Itu. Selanjutnya, pengertian hak asasi manusia itu kalau di SMP kalian itu pengertiannya seperti ini. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Lah, kata sejak dilahirkan ini yang perlu kalian garis bawahi. Kenapa perlu digarisbawahi? Ini karena bisa apa? Menimbulkan dua pengertian. Sejak ia dilahirkan. Berarti yang pertama, ketika kalian lahir baru mendapatkan HAM. Yang kedua, ketika kalian dalam kandungan sudah mendapatkan HAM. Kira-kira dari dua penjelasan yang saya jelaskan tadi, beda atau tidak pemahamannya? Beda. Yang dimaksud dengan sejak ia dilahirkan itu yaitu masuk ke poin kedua. Jadi ketika kalian masih dalam kandungan itu sudah mendapatkan hak asasi manusia. Seperti itu. Jelas ya? Semoga jelas penjelasan saya ini. Selanjutnya, hak asasi manusia ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang isinya seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Itu. Selanjutnya, ciri-ciri hak asasi manusia. Di mana ciri-cirinya di sini ada 4. Yang pertama ada hakiki. Hakiki ini artinya apa? Hakiki ini artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi, ketika kalian dalam kandungan, itu secara otomatis kalian sudah mendapatkan hak asasi manusia. Itu. Yang kedua, universal. Universal itu artinya adalah umum. Berarti dapat diartikan hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, agama, ataupun perbedaan lainnya. Semisal contoh, Bu, saya ini orang Papua. Yang satunya, Bu, saya ini orang Jawa. Kira-kira
semuanya ini mendapatkan HAM atau tidak? Mendapatkan, walaupun dia berada di Papua ataupun berada di Jawa, seperti itu. Selanjutnya, tidak dapat dicabut. Artinya apa tidak dapat dicabut ini? Jadi HAM ini tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Jadi semua orang itu sudah mempunyai yang namanya HAM tanpa dia meminta ataupun merebut dari orang lain. Itu. Yang terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya apa? Semua orang berhak mendapatkan semua hak. Lah, hak ini apa contoh hak-haknya ini? Yang pertama, hak berekonomi, hak pendidikan, hak sosial budaya, dan hak-hak lainnya. Itu merupakan 4 ciri hak asasi manusia itu. Selanjutnya yaitu makna kewajiban asasi manusia. Di sini ada 2 contoh, yaitu yang pertama, di situ contoh kewajiban manusia di lingkungan masyarakat. Yang kedua, contoh kewajiban di lingkungan sekolah, di mana pengertian sederhana dari kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, kewajiban asasi ini dapat diartikan sebagai kewajiban dasar manusia. Kewajiban asasi manusia ini sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang isinya kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Dari 2 hal yang saya jelaskan tadi, antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, ini dapat disimpulkan bahwa 2 hal ini saling berkaitan. Selain itu, kedua hal itu memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jadi 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada kewajiban, maka ada yang namanya hak. Contohnya, ketika kalian sekolah, kalian menginginkan nilai yang baik. Jadi ketika kalian menginginkan nilai yang baik, maka kewajiban kalian apa? Kewajiban kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Baru kalian akan mendapatkan haknya. Haknya apa? Hanya akan mendapatkan nilai yang kalian inginkan. Seperti itu. Contoh lain, seseorang pekerja itu pasti akan mendapatkan yang namanya upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Jadi dia bekerja terlebih dahulu, baru dia akan mendapatkan haknya. Haknya apa? Haknya yaitu mendapatkan upah, seperti itu. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan.
pada pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.